Selamat pagi anak-anak. Pagi. Wah, semangat sekali hari ini. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Apakah sudah makan? Sudah. Wah, mantap sekali. Berarti semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya cek dulu ada sampah nggak di sekitarnya? Oh iya, tidak ada. Apakah sudah siap buku pulpennya? Ya. Oh ya, kalau sudah siap berarti kita siap mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Silahkan Mas Agung Gilang yang biasanya pimpin doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Mas Agung Gilang sudah memimpin doa. Semoga dengan berdoa pada awal kegiatan kita akan memperlancar kegiatan kita hari ini ya. Dan semoga ilmunya berkah. Selanjutnya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oh iya, berarti semuanya anak-anak yang rajin ya. Ya, berarti hadir semua. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu ya. Menyanyikan lagu, silakan berdiri sebentar ya. Kita akan menyanyikan satu lagu saja. Ya, silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak sudah duduk yang rapi. Nah, kira-kira siapa yang ingat materi kita sebelumnya? Iya, apa? Oh, tentang gaya kata mbaknya ya, tentang hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Ada yang ingat lagi materi kita sebelumnya? Iya. Tentang gerak, iya. Oh, ada tentang tulang ya kata mbaknya, iya, tentang gerak, iya. Apa yang disampaikan mereka berdua itu benar semua. Tentang gerak ada membahas tentang hukum Newton 1, 2. Kemudian tentang gerak ada tentang masalah tulang. Yang lain ingat tidak materi kita sebelumnya? Ingat. Ingat ya, harusnya ingat ya. Kemudian ada hubungannya dengan materi kita hari ini tentang gerak ya. Amati gambar ini, gambar apa itu? Gambar orang mendorong lemari. Kalian pernah melakukannya tidak? Di mana kira-kira? Di mana? Mendorong lemari di rumah ya. Oh. Ya. Bagaimana cara kalian memindahkan lemari tersebut? Mendorong. Berapa orang mendorongnya? 1 orang bisa? Bisa. Berarti kalian pernah mendorong lemari ya? Nah, ada kaitannya dengan materi kita hari ini tentang usaha dan daya. Ini ada 2 gambar kira-kira. Itu ada orang mendorong tembok dengan orang mendorong meja. Yang satunya mejanya berpindah. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat menganalisis contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan besaran usaha dengan teliti. Dan kalian dapat menganalisis besarnya daya dengan tepat. Nah, adapun manfaat pembelajarannya ini, mempelajari materi ini akan membantu kamu memahami konsep dasar usaha dan aplikasinya dalam kehidupan. Ini ya. Nah, penilaiannya di sini ada penilaian sikap,
ada penilaian keterampilan kalian dan pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan nanti kalian menjawab soalnya melalui Google Form pilihan ganda ya. Jadi nanti menjawabnya melalui HP kalian. Nah, sekarang silahkan kalian buka HP-nya. Ini saya kirim ya linknya ya, silahkan dikerjakan yang ada di grup itu. Ya, saya beri waktu 5 menit. Ya, silahkan dikerjakan. Namanya, kelasnya jangan sampai lupa. Nama kelasnya. Ya. Ya. Ini free test itu berarti mengerjakan soal di awal pembelajaran. Dikerjakan semampunya dulu aja ya. Sesuai kemampuan kalian masing-masing. Nama kelasnya jangan sampai lupa. Ya, waktunya 5 menit. 1 menit sudah lewat. Masih 4 menit lagi. Bisa menjawabnya? Bisa. Wah, pintar sekali kalian. Belum dijelaskan. Ya, asal kliknya bisa ya. Ya nanti. Bisa lancar menjawabnya mungkin maksudnya gitu. Ya, 1 menit masih terlewatkan. Silakan dikerjakan sesuai kemampuan masing-masing dulu ya, Kak. Ya, 2 menit terlewati, masih ada 3 menit. Tiga menit lagi. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah? Ini kayaknya ada yang mau selesai, ini cuma ragu-ragu. Ya. Ya, ini kan untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Jadi kalau rendah ya nggak apa-apa. Nah, tinggal 2 menit lagi. Ya, 1 menit lagi ya. Kalau mau diselesaikan, silakan. Sudah? Sudah. Silakan diakhiri kalau sudah. Iya, nilainya ada yang banyak di bawah KKM ya. KKM kita kan 70. Banyak yang masih di bawah KKM-nya. Berarti kita nanti pengelompokannya secara saja homogen ya. Karena rata-rata masih di bawah KKM. Ya, baiklah. Nanti semoga dengan pembelajaran hari ini nilai kalian dapat meningkat ya. Ya. Nah, selanjutnya ini. Silahkan amati video ini terlebih dahulu. Nah, ini video tanpa suara. Ini video apa ya? Dorong mobil. Dorong mobil. Ada masalah atau tidak kira-kira? Ada. Masalahnya apa? Tidak bergerak. Tidak bergerak. Oh.
Ada yang lain? Ada yang lain masalahnya apa kira-kira? Sudah didorong ya, tapi mobilnya tidak bergerak. Jadi ini adalah suatu masalah. Jadi nanti harus ada solusinya. Ini adalah masalah di awal pembelajaran kita ya. Nah, selanjutnya adalah diskusi. Yaitu kalian di sini saya bagikan ke dalam kelompok-kelompok. Karena hasil pretestnya itu rata-rata masih di bawah KKM, saya kelompokkan kalian secara acak saja ya. Ya, seperti ini saja. Kemudian ini saya bagikan LKPD dan bahan ajar kalian ya. Silakan ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Silahkan ditulis. Yang silakan ditulis nama kelompoknya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Sudah? Di situ nanti dibuka ya, halaman yang pertama. Di situ ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran, dan ada problem atau masalah. Nah, di sini masalahnya ini. Silakan amati video ini ya. Itu masalahnya. Nah, kemudian kalian membuat rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah kalimat pertanyaan berdasarkan masalah yang ada. Kira-kira kalimat tanyanya apa? Silahkan didiskusikan bersama teman-temannya, diskusi ya. Silahkan diskusi. Kalimat tanya berdasarkan masalah itu apa kira-kira? Membuat rumusan masalah terlebih dahulu. Bisa kira-kira? Berarti kalau rumusan masalah itu dia berupa kalimat tanya. Nah, nanti untuk menjawabnya silahkan buka bahan ajarnya. Boleh kalian buka internet ya. Bahan ajarnya ini dibaca-baca. Silahkan mulai dikerjakan. Nah, ini ya. Mulai dikerjakan ya semuanya ini. Diskusikan, geser aja nggak apa-apa. Nah, ditulis ini kalimat pertanyaannya apa? Pulpennya. Nah, diskusi kalian. Masalahnya kan itu. Pertanyaannya apa kira-kira? Nah, apakah ada masalah? Lancar? Iya. Iya. Diskusikan ya. Jangan 2 orang, 3 orang aja, semuanya ikut. Ya. Ikut berdiskusi. Sudah membuat rumusan masalahnya? Kalau sudah, nanti kalian baca itu langkah-langkah selanjutnya. Dari alat dan bahan, petunjuknya. Apa itu petunjuknya? Aktivitasnya ada 5, itu dilakukan. Sudah aktivitasnya dilakukan ya. Silakan ini dilakukan. Mendorong meja. Dilakukan kira-kira. Usaha atau bukan itu kira-kira? Nah. Dipraktekkan semua ya dari kelimanya ini ya. Menarik kursi. Diri kamu coba diri. Diri. Kursinya ditarik. Kira-kira seperti apa? Nah, ditarik. Nah, diskusikan sama kalian.
Dipraktekkan Mbak ininya. Dipraktekkan dulu ininya. Nah, silahkan ditarik dulu. Nah, ditarik. Nah, ada yang mendorong tembok juga. Nah, gimana kira-kira itu usaha atau bukan? Kita diskusikan. Gimana? Ya. Ya. Silahkan pertanyaannya dijawab. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS. Bahan ajarnya dibuka sama-sama, ikut situ, ikut rembukan. Ada kegiatan 1 dan ada kegiatan 2 ya. Soal-soalnya dijawab. Ya, kata-katanya didiskusikan bagaimana. Bisa cari melalui bahan ajar ataupun itu ya, internet. HP-nya digunakan untuk mencari sumber informasi boleh. Gunanya diperbolehkan kan untuk itu. Ya, ada yang menulisnya, ada yang mencari informasi melalui HP. Diskusinya seperti apa? Apakah ada kendala? Oh, lagi mencari ya. Ada yang mencari, ada yang nulis ya. Biar waktunya efektif bagi kerjaan tugasnya. Ya, ada yang mencari. Bagaimana kelompok yang ini? Masih mencari. Oh iya. Ya. Bahan ajarnya ini banyak bisa dilihat dari internet juga bisa. Ya, bagi tugas. Bantu ikut hari juga ya. Ya. Silahkan dirembukan, didiskusikan. Nanti kalau sudah, nanti kita presentasi. Ya. Dan F adalah gaya satuannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Paham ya? Paham. Newton. Titik. Dan dari HP juga bisa ya? Ya. Dan
wis. Dari HP juga bisa Mbak ya. Dari internet banyak sebenarnya. Ada yang menulis, ada yang mencari. Nanti setiap kelompok presentasi, karena hasil setiap kelompok pastinya lain-lain ya. Ya, diskusinya kan lain-lain. Jangan lupa kalau di situ simpulan berarti membuat simpulan kalian berdasarkan analisis data yang kalian lakukan. Hasil informasi yang kalian peroleh dari sumber, bisa dari bahan ajar, buku, ataupun internet, itu nanti dituangkan ke dalam tabel-tabel. Gimana, ada masalah atau tidak? Oh, tidak ada. Kemudian di situ ada soal hitungan ya. Ya, ada soal hitungan. Nah, biasakan untuk menjawab soal hitungan itu kalian menuliskan apa kira-kira? Selain rumus apa? Diketahuinya apa ya? Biar gampang menjawabnya. Diketahuinya apa, ditanya apa. Karena nanti melakukan analisis, kemudian penulisan data hasil pengamatan itu termasuk keterampilan yang diamati. Ya. Untuk menghitung boleh pakai kalkulator ya, karena di HP ada kalkulator. Kalian sekarang kegiatan berapa? Kegiatan 1 atau 2? 2. Kegiatan 2. Kelompok ini kegiatan berapa? Oh, kegiatan 2. Ya, ya. Ada yang menghitung juga ya. Kalian menghitung menggunakan hitungan biasa susun ke bawah, nanti baru dicek pakai kalkulator. Jangan langsung pakai kalkulator ya. Dihitung dulu. Cari di internet kalau susah. Ya, ada yang mencari, ada yang menulis. Iya, menghitung. Berarti kegiatan 2 ya? Nah, itu silahkan didiskusikan gimana nih caranya, terus diketahui dulu apa yang diketahui. Lihat soalnya. Ayo. Terus diketahui apa yang dari soal itu apa. Kalian berlatih untuk menyelesaikan permasalahan dalam bentuk soal. Ya, harus jeli. Dari soal itu
masalah itu apa yang diketahui? Ditanyakan apa? Silahkan. Rumusan masalah itu berbentuk kalimat tanya ya. Silahkan diselesaikan. Sama tidak hitungan kalian dengan hasil kalkulator? Sama. Waktunya hampir selesai ya. Silahkan diselesaikan dulu. Tulis. Iya. Makan gue aku. Pulpennya bisa ndak itu? Jadi untuk kegiatan 2 itu ada soal ya. Nah, ada lomba dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba apa? Mendorong mobil. Nah, itu ada grup A sama grup B karena sudah final. Ya. Nah, kemudian mencari apa di situ? Tulis diketahuinya dulu ya. Satuan-satuannya juga. Pindah sini juga bisa mas. Pindah sini aja. Nah, biar kamu bisa sini. Nah, sini lagi, geser lagi. Ya. Diskusinya. Semua anggota kelompok harus paham yang dikerjakan. Jadi bukan cuma 1-2 orang saja ya. Kemudian untuk menuliskannya kata-katanya harus jelas ya. Kalau bisa sesuai EYD lah. Ya, Dek mencari informasi juga ya. Bagaimana, ada yang sudah selesai? Belum. Oh, belum ya. Diselesaikan dulu. Ya, ada yang menghitung.
4 dia kontak. Kegiatan berapa ini? Kegiatan 2. Terserah kalian ini. Simpulan ini apa kira-kira? Di sini kan ada diskusi. Nah, diskusi kan. Ada masalah. Masalahnya kan ini. Masalahnya kan ini. Analisis kalian ini. Nah, simpulannya kira-kira apa? Berdasarkan analisis ini. Ya, coba dibaca dulu, kalian baca. Terus apa yang kalian lakukan di situ baru kalian simpulkan. Kalau yang belum paham bisa diceritakan oleh temannya yang sudah paham. Ya, simpulan itu berdasarkan hasil analisis yang kalian lakukan ya. Kan ada masalah di situ. Masalahnya apa? Kemudian dilakukan analisis, baru nanti disimpulkan. Simpulannya ya berdasarkan analisis yang kalian lakukan. Untuk menjawab di LKPD itu harus teliti ya. Teliti, karena sikap teliti nanti saya lihat di setiap kelompoknya bagaimana. Nanti dipersiapkan untuk teman yang ingin maju presentasi ya. Nanti dipersiapkan siapa kira-kira yang maju. Jangan malu-malu, latihan ya. Latihan buat ngomong di depan kelas. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Tidak ada. Bagaimana kelompok ini? Kakinya Mbak, kakinya. Bantu temannya ya, bantu temannya. Coba saya lihat dulu gimana itu. Ya. Dicek step halamannya ya, apakah takut ada yang terlewatkan ya. Setiap halamannya dicek, nanti ada yang terlewatkan. Ya. Usahakan jangan banyak coretan ya. Ya.
Bagi tugas ya tadi ini ya. Gantian. Kegiatan satu, kegiatan duanya sini gitu. Oh ya. Jadi jangan satu orang terus yang menjawabnya. Sama-sama. Sampah di tulisan jelek. Sudah selesai atau belum? Saya lihat. Nah, ada beberapa yang sudah, ada yang belum. Silahkan diselesaikan terlebih dahulu. Masih ada waktunya. Sini sudah? Oh, masih ya. Kalau sudah dicek kembali ya. Dicek kembali dulu. Semua anggota kelompok mengecek hasilnya apakah sudah benar atau belum. Ada yang tertinggal atau tidak. Karena lembarannya banyak itu. Dari rumusan masalahnya, analisisnya, tabel-tabelnya apakah sudah terisi atau belum. Simpulannya seperti apa. Sudah dicek? Oh, ini kelompok ini belum ya? Ya, silahkan diselesaikan. Di sini siapa yang suka menghitung? Siapa yang suka menghitung? Hah? Siapa yang suka menghitung? Karena di IPA banyak hitungan juga ya, bukan hanya MTK. Menghitung apa kalian di situ? Tentang apa? Daya, iya. Materi kita hari ini kan usaha dan daya. Iya. Dari suatu problem masalah kita menentukan nanti di situ menggunakan rumus usaha dan daya. Iya. Jadi di sini kalian menganalisis ya, menganalisis itu C4. Titiknya. Ada yang ini sudah atau belum? Belum. Sudah? Ya. Kelompoknya situ sudah belum? Ya. Ayo. Sudah ya. Nah, siap kalau sudah. Nanti siap-siap presentasi ya. Dicek dulu sudah yakin jawabannya? Ada nggak tadi di sini yang tidak bekerja? Siapa yo? Kan semuanya harus ikut bekerja ya. Iya, diskusi. Ya, siap-siap ya. Nah. Saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Untuk kita presentasi. Nah, kalian diamati dulu LKPD-nya gimana cara menyampaikannya kira-kira nanti. Siapa orangnya nanti yang maju? Hah?
Nanti harus ada yang maju ya, presentasi. Kelompok Yohan sudah? Iya. Diselesaikan. Selanjutnya, sudah semua ya? Sudah. Nah, kita akan presentasi. Silahkan dari kelompok terakhir. Kelompok 5. Silahkan dipresentasikan ke depan. Ayo. Kalau malu berdua ditemani temennya. Kalau malu. Ayo. Kita belajar untuk mengkomunikasikan ya. Ayo. Maju di depan sini. Di sini. Kelompoknya kelompok berapa kalian? 5 kan? Disampaikan anggota kelompoknya siapa saja. Siapa dulu teman-temannya? Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Dari kelompok 5 mempresentasikan Hasil diskusi kalian. Terus? hasil diskusi kami. Iya, udah dibaca aja ininya. Pada kegiatan yang pertama ini apa? Dibaca gimana nih? Ini masalahnya apa di situ? Nah, terus langsung aja rumusan masalahnya apa? Rumusan masalah, buatlah pertanyaan terkait masalah di atas. Mengapa mobil tidak bergerak setelah didorong? Oh iya, itu rumusan masalahnya ya, sudah disampaikan. Terus kemudian langsung analisisnya. Mendorong meja hingga bergeser beberapa meter, termasuk dalam usaha. Ya. Menginjak pulpen bukan usaha. Menarik kursi hingga bergeser 1 meter, usaha. Menjatuhkan buku dari ketinggian tertentu, termasuk usaha. Salah seorang peserta didik mendorong tembok hingga bercurutan keringat, bukan usaha. Nah, stop dulu. Ada yang beda atau tidak dari sama teman-temannya? Ada yang beda? Ya, di situ ada yang termasuk usaha dan bukan usaha. Selanjutnya. Berdasarkan aktivitas pada tabel di atas, apa yang dapat kamu ketahui mengenai usaha? Apa saja yang memengaruhi besar kecilnya suatu usaha? Jawaban, suatu usaha dapat dikatakan usaha jika terdapat gaya yang dikeluarkan dan benda mengalami perpindahan. Suatu benda tidak dikatakan usaha jika tetap di posisi awal. Simpulan, usaha ialah besarnya energi yang digunakan untuk memindah suatu benda. Ya, udah ya. Ya. Sudah? Berikan aplaus dulu buat kelompok 5. Tepuk tangan. Ya, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Terus selanjutnya untuk kelompok 4. Silakan. Yuk, ya. Nah, kelompok berapa? Anggotanya siapa saja? Pagi semua. Yuk. Ayo. Kami dari kelompok 4 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Ya, terus Ini dibaca. rumusan masalahnya langsung dibaca saja. Apakah kedua orang tersebut melakukan usaha? Ya, terus. Nah, ada analisisnya. Mendorong meja hingga bergeser beberapa meter adalah usaha. Menginjak pulpen bukan usaha. Menarik kursi hingga bergeser 1 meter adalah Diperhatikan yang usaha. lain. Menjatuhkan buku Perhatikan dari ketinggian tertentu adalah usaha.
Salah seorang peserta didik mendorong tembok hingga bercucuran keringat, bukan usaha. Suatu aktivitas dapat dikatakan usaha jika terdapat gaya yang dilakukan dan benda mengalami perpindahan. Suatu benda tidak dikatakan mengalami usaha jika tidak ada perpindahan posisi. Rumus usaha yaitu W sama dengan F kali delta S, di mana W adalah usaha satuannya Joule dan F adalah gaya satuannya Newton, dan delta S adalah perpindahan satuannya meter. Yang mempengaruhi besar kecilnya yaitu gaya yang diberikan dan besarnya perpindahan benda. Usaha adalah besarnya energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. Ya, terima kasih ya. Aplaus dulu buat kelompok 4. Aduh. Ya, aduh Mbak. Yaudah. Jadi untuk kegiatan 1 rata-rata sama ya. Ya, kurang lebih sama gitu. Silahkan kelompok 3. Silakan kelompok 3 mempresentasikan untuk aktivitas 2. Maju dong, pegangin. Ya, aktivitas 2 langsung. Kegiatan 2. Ya, silakan. Kita dulu. Kelompok berapa? Anggotanya siapa? Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Yang lain diperhatikan. Perkenalkan kelompok 3. Ya. Kami akan menyampaikan Anggotanya siapa saja? anggotanya Octavia Fitriani, Retmi Alfa Sapitri, Jupiter Jendri Widianto, dan Agung Gilang Prasetyo. Ya, terus? Ya, ini. Buatlah sebuah rumusan masalah berdasarkan problem di atas. Siapa pemenang lomba mendorong mobil? Ya, kemudian. Ya. Iya, gimana nih? Diketahui mobil A 1080 kg, A sama dengan 0,5 mili per second kuadrat. Delta S sama dengan 2 meter. Ditanya WF kali delta S M kali A kali delta S. 1080 kali 0 kali 5 kali 5. Langsung hasilnya saja berapa? Hasilnya adalah 1800 joule usaha yang dilakukan. Ya, terus? 2 diketahui P sama dengan W per T. M mobil A sama dengan 1080 kg, A 0,5 mili sekon per kuadrat. 0,5 meter per sekon kuadrat. Delta S sama dengan 2 meter. T sama dengan 5 sekon. Ditanya P daya. P sama dengan W per T sama dengan 1050 Iya, dibagi ini. 5. Hasilnya 216 watt. Ya, simpulannya. Buatlah simpulan berdasarkan hasil kegiatan 2 di atas. Usaha pembaram oleh gaya massa, percepatan dan perpindahan tempat.
faktor yang mempengaruhi besar kecilnya daya adalah besar usaha dan waktu. W sama dengan F kali delta S. P sama dengan W per T. Ya, kita dulu ya. Apakah yang lain memperhatikan temannya tadi? Memperhatikan. Ya, ini tadi kan ada masalah juga nih. Yang menang yang mana? Grup A atau grup B? Hah? Yang menang yang grup mana? A. Grup A. Yang lain seperti apa? Yang menang sama nggak grup A atau grup B? Oh, B. Loh, ini kan ada masalah. Di analisisnya sudah benar, tapi dia belum menyimpulkan siapa yang menang atau yang kalah ya. Ya, langsung simpulan di sini, simpulannya dia langsung ke rumusnya ya. Ya, nanti setiap ada masalah di awal itu simpulannya apa? Disesuaikan simpulannya ya. Ya. Iya. Berikan applause dulu ya. Tulisannya enggak jelas. Ya. Walaupun yang nulisnya orang lain, kita juga harus bisa membacanya ya. Makanya latih nulis yang rapi agar temannya bisa membaca. Ya, silakan sekarang kelompok 2. Silakan maju untuk aktivitas 2 ya. Langsung hasilnya aja. Maksudnya rumusnya apa? Langsung hasilnya. Nah, silahkan. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok Amalia Safitri, Novi Nur Aini, Nova Nur Aulia, dan Fitri Nur Azizah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, aktivitas 2. Ya. Selanjutnya. Rumusan masalah berdasarkan problemnya apa? Bagaimana Amira menentukan siapa pemenang lomba? Oh ya, terus? Langsung ini ya. Langsung aja. Grup A diketahui massa mobil A 1080 kilo, A 0,5 meter per sekon kuadrat, delta S sama dengan 2 meter. Ditanya W sama Agak dengan nyaring dikit biar temannya dengar ya. W sama dengan F kali delta S sama dengan M kali A kali delta S sama dengan 1080 kali 0,5 kali 2 sama dengan 1080 joule atau usaha yang dilakukan grup A. Iya, usaha yang dilakukan grup A segitu. Grup Kemudian B diketahui massa mobil 1050 kilo, A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat, delta S sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Tanya W sama dengan F kali delta S sama dengan M kali A kali delta S sama dengan 1050 kali 1 kali 1 kali 5 sama dengan 1575 atau usaha yang dilakukan grup B. Grup yang menang adalah grup B karena usaha lebih besar dari grup A. ya, bagus sekali ya. Nah, tadi di kelompok sini tidak disampaikan mana yang menang-menang. Lakukan sehingga benda itu gerak. Faktor yang mempengaruhi adalah W sama dengan F kali delta S, P sama dengan W per T. Ya, terima kasih ya. Tunggu dulu ya. Apakah ada yang berbeda hasilnya dengan kelompok ini? Tunggu dulu ya. Nah, sudah ya. Ya, tunggu dulu. Kemudian di sini hasilnya sama atau tidak? Iya, kurang lebih sama ya. Mungkin cara penyampaiannya saja yang berbeda ya. Ya, terima kasih kepada kelompok
Kelompok berapa tadi? 2. Beri aplaus dulu. Iya. Yang terakhir, silakan presentasi. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Rumusan masalah. Mengapa orang tersebut tidak bisa mendorong mobil? Ya, langsung aktivitas 2 saja. Nah, ini. Silakan yang lainnya diperhatikan. Buatlah sebuah rumusan masalah berdasarkan problem di atas. Bagaimana Amira menentukan siapa pemenang lomba? Ya, kita dulu ya. Berarti dari rumusan masalahnya lain-lain ya dari tadi ya. Nah, karena rumusan masalah itu sesuai dengan hasil diskusi kalian. Ini agak beda ya dari kelompok yang tadi. Bagaimana Amira menentukan siapa pemenang lomba? Ya, terus dilanjutkan analisisnya. Langsung rumus hasil saja. Ya, silahkan. Mobil A sama dengan 1080 kg. Ya, kemudian A sama dengan 0,5 ms. Delta S sama dengan 2 meter. Ditanya W sama dengan F kali delta S. langsung hasilnya saja berapa? Hasilnya adalah 1080 joule. Ya, kemudian yang grup satunya? Dan satunya 1050 kali 1 kali 1,5 hasilnya 1575 joule. Ya, kemudian Kesimpulannya, usaha dipengaruhi oleh gaya, massa, percepatan, dan perpindahan benda. ya. Mbak, dari yang kalian diskusi itu yang menang siapa? Grup A atau grup B? Grup B. Nah, tapi belum dituliskan ya? Ya. Iya, belum. Nanti dituliskan. Apakah ada yang beda? Hitungannya sama enggak? Kalau untuk grup A 1080 joule yang dilakukan. Sama. Yang grup B berapa? Berapa grup B? 1575 ya? Oh, berarti benar hitungannya ya. Berikan aplaus dulu. Silakan duduk. Ya. Jadi hari ini sudah presentasi semua. Hasil diskusi kita hari ini apa kira-kira? Hasil diskusinya? Oh ya, sebelumnya nih, saya hasil dari 5 kelompok ini menurut saya kelompok yang terbaik adalah kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu. Ya, kenapa? Karena ada rumusnya masalahnya jelas, kemudian analisisnya itu runtut dan simpulannya sesuai dengan masalah di awal. Beberapa kelompok itu kebanyakan simpulannya kurang nyambung dengan masalah yang disampaikan. Jadi kelompok yang lain juga hebat ya. Jadi kelompok 2 yang lebih teliti, karena teliti itu juga dinilai. Selanjutnya, nah, simpulan diskusi kita hari ini apa? Yang pertama, ada masalah apa tadi di awal videonya? Video apa tadi? Mendorong mobil. Menurut kalian itu usaha atau bukan? Ayo, kok ragu Mas Ian? Tadi mobilnya gerak atau tidak? Berarti nah, kemudian gimana caranya agar mobilnya bergerak? Iya, ditambah orang biar apa, Mas?
Gaya yang diberikan biar tambah besar. Iya, benar sekali, biar tambah besar. Karena usaha tadi rumusnya apa? W sama dengan F dikali delta. Apa itu F? F tadi apa F? Iya, benar sekali, gaya. Satuannya Newton. Delta S adalah perpindahan. Beda kalau S itu jarak. Kalau delta S itu perpindahan. Perpindahan tuh posisi awal dan posisi akhir itu berbeda, ya. Ya, jadi untuk melakukan usaha karena mobil tuh kan masanya besar, berarti perlu gaya kedorongan yang lebih besar. Berarti F-nya diperlukan lebih banyak. Berarti orang yang dorong perlu lebih banyak. Jadi solusi untuk yang mobil mogok tadi gimana caranya? Nambah orang buat mendorong. Rumusnya sudah tahu tadi ya. Apa contoh usaha? Kalian sudah menarik meja dikit-dikit, menarik kursi dikit-dikit. Terus apa lagi tadi? Mendorong tembok, ya. Ada yang usaha, ada yang bukan usaha. Mendorong tembok usaha bukan? Karena apa? Tidak bergerak, iya. Benar sekali. Jadi mendorong tembok itu bukan usaha. Tapi kalau menarik meja tadi apa? Karena bergerak mengalami perpindahan. Benar sekali, itu kegiatan satunya ya. Kegiatan dua tadi masalahnya ada lomba ya. Cara menentukannya adalah siapa yang menang lomba dengan menghitung usaha yang dilakukan. Jadi kalian menghitung latihan soal ya tadi ya, menghitung usaha. Jadi yang menang adalah kelompok B. Karena apa? Usaha yang dilakukan apa? Lebih besar atau lebih banyak. Kemudian ada apa lagi? Menganalisis besarnya daya ya. Jadi itu adalah kesimpulan dari diskusi kalian. Masalahnya apa? Solusinya apa? Udah tahu ya? Masalah yang kedua tadi ada juri bingung menentukan siapa yang menang dan akhirnya dapat solusi. Oh, ternyata yang menang adalah grup B setelah dilakukan perhitungan analisis ya. Iya, baik. Nah, di sini ada perlu penekanan bahwa usaha itu ditentukan oleh besar gayanya F dan besar perpindahannya. Semakin besar gaya dorongan, maka usahanya makin besar. Makin besar perpindahan, maka makin besar juga usaha yang dilakukan. Yang kayak segitiga itu dibaca apa? Delta. Iya, delta S. Maksudnya apa? Delta S itu perpindahan. Iya, terus yang kedua, usaha dapat bernilai positif dan negatif. Kalau positif, mendorong mejanya ke sana, perpindahannya juga ke sana. Berarti usahanya bernilai positif. Tapi kalau mendorongnya saya ke sana, terus gesernya ke arah sini, berarti berlawanan arah. Itu namanya usaha yang bernilai negatif. Iya. Tapi kalau bernilai 0 bisa nggak? Bisa. Contohnya? Iya, benar sekali, mendorong dinding dia tidak ke depan, tidak ke belakang ya. Nilainya 0. Terus yang ketiga, daya atau P adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Nah, itu rumusnya tadi kita sudah menggunakan ya. P sama dengan W per T. Apa itu P? Daya. W apa W? Iya, usaha T-nya adalah waktu. Iya, waktu. Jadi di dalam IPA itu banyak simbol-simbolnya, ada satuan-satuannya. Ya, jangan lupa, jangan salah nulis. Satuannya berbeda-beda. Nah, sekarang tadi kita menyimpulkan hasil diskusi. Sekarang kita menyimpulkan keseluruhan pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira ada yang bisa tidak yang menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, apa? Ilham? Untuk melakukan usaha perlu adanya suatu gaya berupa dorongan atau tarikan. Mantap sekali. Tepuk tangan dulu. Hebat.
Berarti Ilham diam-diam itu ya memperhatikan. Tadi saya lihat kayaknya asik sendiri gitu. Ternyata dia memperhatikan juga, hebat juga. Ada yang lain? Simpulan hari ini apa? Ya, apa? Iya, pintar sekali. Apa itu W? W adalah? Iya, usaha, pintar sekali. Iya, hebat, hebat, hebat. Ada lagi? Saya Bu. Iya. Seseorang dapat dikatakan melakukan usaha jika mengalami perpindahan. Ya, pintar. Mas Agung Gilang. Perpindahan itu apa sih? Ini, nih pindah. Perpindahan posisi awal sama akhir beda. Itu namanya perpindahan. Kalau saya di sini ke sini terus balik lagi ke sini, mengalami perpindahan tidak? Oh iya. Perpindahan itu posisi awal dan posisi akhir berbeda ya. Itu perpindahan. Ya, pintar sekali. Ada lagi? Bu, berkaitan dengan daya. Ya. Apakah jika rumah kita menggunakan lampu yang wattnya besar akan membuat pulsa listrik cepat habis? Oh iya, ini ada yang bertanya ternyata ya. Iya. Tadi pertanyaannya, ya kita kan membahas tentang daya ya. Apakah jika kita menggunakan peralatan yang menggunakan watt-wattannya besar, pulsa listrik kita akan cepat habis? Ya, kita kira-kira teman-teman yang lain bisa menjawab atau tidak? Gini loh, pertanyaannya Jupiter tadi, bagaimana jika kita di dalam rumah itu menggunakan, andaikan lampunya 100 watt? Gimana kira-kira? Rata-rata besar-besar gitu ya. Ada kulkasnya banyak gitu. Watt yang digunakan. Apakah pulsa listrik kita cepat habis? Iya, kenapa? Ada yang beda ya? Iya. Berarti kalau kita menggunakan lampu sejenisnya yang wattnya besar, pulsa kita cepat habis atau tidak? Cepat habis. Karena apa? Karena ya, karena wattnya besar, energi yang digunakan juga semakin besar. Berarti nanti pulsa listrik kita bisa cepat habis. Ya, jawabannya pertanyaan Jupiter. Jadi kalau watt yang digunakan besar-besar, pulsa kita cepat habis. Apalagi kalau kita gunakannya sampai lama-lama, kita tidur, TV dihidupin, itu nggak hemat listrik ya. Kalau orangnya tidur, TV-nya harus dimatikan. Jadi kita harus hemat energi. Iya. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau saya belajar tapi tidak ada peningkatan nilai, saya belum Melakukan dia ini mengkaitkan gitu ya, Mbak Kanza ya. Jadi kalau katanya tadi gimana Mbak? Kita dulu, saya pahami dulu. Ketika kita sudah belajar, tapi belum terjadi peningkatan ya gitu Mbak? Oh iya ya, belum terjadi peningkatan berarti belum melakukan usaha. Ya, kalau usaha tadi kita definisikan adanya perpindahan. Berarti ini harus ada perubahan atau peningkatan. Kalau belum ada peningkatan belajar, berarti kita belum usaha semaksimal mungkin gitu. Iya, belum dikatakan usaha. Kalau nilai kita tambah bagus, yang awalnya 20 menjadi 60. Oh, terjadi perubahan ya. Berarti itu terjadi, dia sudah melakukan sebuah usaha. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Pertanyaannya kayak menganalogikan gitu ya. Ya. Sudah ya? Sudah cukup ya? Tadi kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dan ada teman kalian yang bertanya juga. Iya, nah sekarang tadi kan di awal tadi kita pretest. Sekarang kalian post test. Ya, silahkan HP-nya dipersiapkan. Nah tadi kan kalian di awal nggak ada menghitung ya. Sekarang boleh. Harusnya kan sudah tahu rumusnya apa, karena di situ ada soal hitungan. Ya, saya kasih silahkan. Nama kelasnya dikerjakan mandiri. Dikerjakan mandiri ya. Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan ya.
Dihitung-hitung, jangan asal cap-cip, cuk. Ya, boleh di sini. Nah, ini buat hitungan. Dihitung kan ada yang hitungan itu. Iya. Iya, yang tadi ya. Ada saya share di grup ya. Tadi di awal pretest kalian rata-rata masih di bawah KKM, ada yang 40. Nah, sekarang setelah post-test nih berapa nilai kalian? Oh iya. Sabar ya karena sinyalnya kadang agak susah. Ya, dan silakan dihitung rumusnya apa tadi? Ya. Dikerjakan. Soalnya sama dengan yang awal tadi. Ya, soalnya sama. Saya beri waktu ini ya. 2 menit telah berlalu, masih 8 menit lagi. Fokus semuanya. Jika kalian memperhatikan, insya Allah bisa. Bagaimana Mbak? Ada kendala? Dan sudah? Susah tidak? Lumayan.
5 menit lagi ya. Ya, ada yang sudah 1 orang. Nilainya 80. Ya. Sebelumnya dia nilainya 40, meningkat ya. Iya. Dua orang sudah selesai. Diperiksa dulu hitungannya benar atau salah. Ya, waktunya tinggal sedikit lagi ya. Silahkan diselesaikan. Oh ya, sudah. Nih, ya rata-rata sekarang banyak di atas KKM. Ya. 80. Rata-rata 80. Iya, saya pengaturan saya kayaknya di tempat saya ada muncul. Ya. Sudah? Sudah semua? Iya, Tat. Saya lihat dulu. Ya, semuanya ya lengkap. Nah, lengkap semuanya sudah ya melakukan post test. Mungkin hanya 1-2 orang saja ini yang belum tuntas ya. Ya. Nanti ada remedi. Nah, sudah ya? Silakan lihat ke sini. Kita merefleksi dulu kegiatan kita hari ini ya. Yang pertama, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Tentang apa kita belajarnya? Usaha dan daya. Usaha yang seperti apa? Jika melakukan, ya itu contohnya mendorong meja. Jika terjadi perpindahan. Terus apa lagi? Daya. Rumusnya apa? Daya tadi? P sama dengan, iya, W per T. Iya. Kemudian nih, pertanyaan nomor 2. Apa yang membuat kamu tertarik belajar hari ini? Suka nggak belajar hari ini? Suka. Kenapa suka? Apa alasannya? Ada videonya. Ada yang lagi? Ada yang lain? Berkelompok. Kalian suka ya berkelompok? Oh iya. Ada lagi? Ada yang lain? Presentasi. Oh iya, karena presentasi itu melatih kalian untuk berkomunikasi ya. Jadi harus percaya diri. Yang masih malu-malu berarti minggu depan atau kapan lagi dia yang maju. Kalau yang masih malu ya gantian teman-temannya ya. Tadi katanya suka karena ada video, terus berkelompok, presentasi ya. Terus yang ketiga, ada yang sulit tidak menurut kalian? Apa yang sulitnya? Oh, post test ya. Ada soal yang belum bisa dijawab gitu ya. Oh. Banyak atau enggak? Oh, dikit aja, cuma 1 aja ya. Gimana yang lain? Ada yang masih kesulitan menyelesaikan soal? Oh, tidak ada, berarti Yohan sudah pintar ya. Ya, nanti jika ada soal, nanti ada
ada apa ya, pelatihan lagi ya untuk terbiasa menyelesaikan soal-soal HOTS. Itu soal-soal HOTS ya. Jadi soalnya analisis, bukan cuma sekedar menghitung, tapi ada analisisnya. Ya nanti mungkin di LKPD nanti akan di bahan ajarnya ada latihan soal yang lebih dalam lagi ya. Biar kalian lebih paham, bisa nilai maksimal ya. Ya. Kemudian, nah untuk selanjutnya hari ini kita membahas tentang usaha dan daya. Untuk minggu depan kita belajar tentang pesawat sederhana bagian pengungkit ya. Jadi di rumah kalian nanti belajar tentang pengungkit, jadi bisa mempersiapkan. Sudah paham materi awalnya seperti apa. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya udah. Jika kalian sudah paham, sudah kita belajar hari ini, sudah menyimpulkan, sudah diskusi, kita dapat akhiri ya. Iya. Kemudian persiapkan untuk materi selanjutnya, ya. Nah, sekian dari saya. Semoga kita belajarnya menjadi lebih baik lagi. Sekian dan selamat pagi semuanya. Pagi.